Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Sudah mulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat santri semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap semangat ya menjalankan ibadah puasa dan juga sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Mari kita tetap jaga semangat kita. Karena apa? Karena bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Semoga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Baik sobat santri sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar sholat tarawih. Beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat tentang sholat tarawih, bagaimanakah pendapat ulama? Baik, kita bahas satu persatu. Fenomena yang pertama, yakni masyarakat yang melaksanakan sholat tarawih, tapi mereka tidak melaksanakan sholat rawatib, yang dalam hal ini adalah sholat ba'diyatal isya. Bagaimanakah ulama menyikapi hal ini? Mengutip dalam kitab Fathul Wahhab, menerangkan bahwa sholat rawatib atau sholat ba'diyatal isya ini adalah sholat yang lebih diutamakan daripada sholat tarawih. Kenapa? Karena Rasulullah senantiasa melanggengkan melaksanakan sholat rawatib ini dan juga tidak melanggengkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Jadi sangat disayangkan sekali apabila kita melaksanakan sholat tarawih tapi kita meninggalkan ibadah yang lebih diutamakan, yakni sholat rawatib. Jadi mulai sekarang teman-teman santri sekalian, mari kita sebelum melaksanakan sholat tarawih, kita sholat rawatib dulu. Kemudian fenomena yang kedua, yakni fenomena yang terjadi di masyarakat, tradisi melaksanakan sholat tarawih dengan membaca surat At-Takasur sampai Al-Lahab pada rakaat pertama di sholat tarawih tersebut. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat keduanya. Bagaimanakah ulama menanggapi hal ini? Mengutip dalam kitab Radul Mukhtar karya Ibnu Abidin, yang mana Ibnu Abidin ini adalah ulama yang bermadhab Hanafi, beliau melegitimasi tradisi ini. Kenapa? Menurut beliau, hal tersebut merupakan tradisi yang sangat bagus untuk dilakukan, supaya jamaah dan imam ini tidak tersibukkan dalam menghitung jumlah rakaat tarawih yang telah dilaksanakan, sehingga mereka fokus dalam melaksanakan tarawih dan hanya membacakan surat yang jumlahnya 10 dari At-Takasur sampai Al-Lahab tadi. Kemudian tradisi ini juga sudah dilakukan oleh beberapa imam masjid di Mesir. Lalu bagaimanakah pendapat Imam Syafi'i tentang tradisi membaca surat At-Takasur sampai Al-Lahab ini? Dalam madhab Syafi'iyah, membaca surat At-Takasur sampai Al-Lahab pada rakaat pertama di sholat tarawih ini hukumnya adalah khilaful afdol, atau menyalahi hal yang lebih utama. Karena menurut pandangan Imam Syafi'i, membaca surat-surat setelah Fatihah dalam sholat tarawih itu ada beberapa urutannya. Yang pertama, setelah Fatihah itu kita membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan penuh. Artinya dalam sekali sholat tarawih kita menghatamkan 1 juz Al-Quran. Kemudian yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dalam setiap rokaatnya. Yang ketiga, membaca surat Ar-Rahman dan Al-Ghasyiyah. Kemudian yang terakhir baru membaca surat At-Takasur sampai Al-Lahab. Nah, dari keterangan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa membaca surat At-Takasur sampai Al-Lahab pada rakaat yang pertama di sholat tarawih menurut madhab Syafi'iyah adalah menyalahi keutamaan-keutamaan sebelumnya, yaitu menghatamkan Al-Quran, membaca 3 kali surat Al-Ikhlas setiap rakaatnya, dan juga membaca Ar-Rahman serta Al-Ghasyiyah. Lalu bagaimana dengan fenomena membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas pada rakaat terakhir sholat witir? Apakah hal ini disunnahkan juga?
Mengutip dari beberapa keterangan di dalam kitab I'anatut Thalibin, Raudhatut Thalibin, dan Nihayatuz Zain, menyebutkan bahwa membaca surat Al-Ikhlas diikuti dengan muawwadzatain di rakaat terakhir sholat witir ini hukumnya adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Imam An-Nasai yang berbunyi, Su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat yaqra'u fil awwali bisabbihisma rabbikal a'la wa fis saniyah bikul ya ayyuhal kafirun wa fis salisah bikul huwallahu ahad wal muawwadzatain, yang artinya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanyai apa yang dibaca Rasulullah ketika melaksanakan sholat witir. Beliau menjawab, pada rakaat pertama Rasulullah membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la atau surat Al-A'la. Kemudian rakaat yang kedua Rasulullah membaca Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun. Kemudian yang rakaat terakhir beliau membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas yang diikuti dengan surat Muawwadzatain atau Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi jelas disebutkan dalam hadis ini bahwa membaca surat Al-Ikhlas dan diikuti dengan Muawwadzatain pada rakaat terakhir salat witir hukumnya adalah sunnah. Jadi begitulah fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita dan pendapat-pendapat ulama tentang fenomena tersebut. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.